Bismillahirrahmanirrahim. Al-qard ya. Maknahu al-qardu huwa al-mal alladhi yu'tihi al-muqrid lil-muqtarid liyarudda mithlahu ilaihi 'inda qudratihi 'alaihi. Jadi dari sisi bahasa, al-qard itu adalah harta. Ya. Al-qard itu merujuk kepada harta yang diberikan oleh muqrid kepada al-muqtarid. Ya. Muqrid itu yang meminjamkan, yang memberikan harta qardnya, kemudian al-muqtarid yang meminjam. Liyarudda mithlahu ilaihi inda qudratihi alaihi, untuk ya dia mengembalikan kepada muqrid ya, mithlahu yang semisal, tidak berkurang tidak juga ditambah, inda qudratihi alaihi, pada saat dia mampu mengembalikan hal itu. Wa huwa fi asli lugha al-qat'u ya. Jadi secara bahasa, al-qard itu adalah harta yang diberikan kepada muqtarid oleh muqrid, dan secara bahasa juga arti dari al-qard itu adalah al-qat'u ya. Al-qat'u itu sesuatu hal yang dipotong. Kenapa demikian? Di anal muqrid yaqta'uhu qita'atan min malihi. Karena yang meminjamkan itu dia memotong hartanya, memangkas hartanya, diberikan kepada muqtarid ya, orang yang meminjam. Kemudian wasumya al-mal alladhi ya'khudhuhu al-muqtarid bil qard ya. Jadi harta yang diambil oleh muqtarid, harta muqrid ya, yang diambil oleh muqtarid, orang yang meminjam, itu disebut dengan al-qardu. Jadi al-qardu itu nama akadnya akad qard memang betul, tapi kalau kita menyebut secara mutlak saja secara bahasa Arab, qard itu adalah artinya pinjaman, harta yang dipinjam. Nah, kenapa kemudian dikategorikan akad qard itu sebagai akad tabarruk? Ya. Nah, ini tidak terlepas dari akad qard ini ada dimensi sosial dan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qurbatun yutaqarrabu biha ilallah. Ya, dia adalah kurbah. Kurbah itu kan ibadah ya. Kurbah itu kan mendekatkan diri. Yutaqarrab biha, mendekatkan diri dengan kurbah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Lima fihi minar rifqi bin nas. Ya, karena di dalam akad qard itu ada dimensi sosial, ada kasih sayang ya, ada sikap lemah lembut, ada empati dengan orang lain, warahmah bihim ya. Ada sikap kasih sayang pada mereka. Wa taisiri umurihim ya, memudahkan urusan-urusan muqtarid oleh muqrid ya. Walam yaj'alhu min babil mas'alah al-makruh, bukan, wa tafriji kurabihim ya, dan melepaskan kesulitan-kesulitan hidupnya ya. Nah, dengan demikian wa idza kana al-islamu qad nadiba ilaihi wa habbaba fihi binisbati lil muqrid, maka dengan demikian Islam ya mendorong, menyunahkan ya, memotivasi untuk memberi pinjaman ya, bagi orang yang mampu, bagi mukrid gitu ya. Itu nilainya adalah bernilai ibadah bagi mukrid, tapi bagi muktarid ya, akad qard itu bersifat mubah, bersifat dibolehkan gitu ya, dan tidak masuk dalam bab makruh. Berbeda dengan meminta-minta menjadi pengemis ya. Karena ketiadaan ini meminta-minta, yaitu ibaratnya terpaksa, tapi itu adalah sikap yang makruh, dibenci gitu ya. Tapi kalau kita butuh kemudian kita meminjam ya dibolehkan, mubah. Dan bagi orang yang meminjamkan uang pada kita, meminjamkan hartanya kepada kita, itu masuk ke dalam bab suatu hal yang mahbub, suatu hal yang disunahkan gitu ya. Li'annahu ya'khudul mal liyantafi'a bihi fi qada'i hawaijihi. Ya, kenapa tidak masuk dalam bab makruh? Karena seorang muqtarid ya, dia mengambil, meminjam harta, meminjam uang pada orang lain, liyantafi'a bihi fi qada'i hawaijihi.
ya, untuk memanfaatkan hal itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Tsumma yaruddu mithlahu, ya, kemudian dia mengembalikan yang semisalnya. Nah, dalam konteks kemudian ini menjadi mandub, ya, menjadi sunnah bagi seorang mukrid, ya, ada beberapa hadis yang bisa kita lihat yang dikutip oleh Syekh Said Sabiq ini. Rawa Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini hadis yang masyhur, ya. Siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesulitan, ya, dari kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini, nafasallahu anhu, Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan yang dihadapi pada hari kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin, orang yang memudahkan bagi seorang yang berhutang dan sulit dia membayar hutangnya, tapi kemudian dimudahkan oleh orang yang memberi hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah memberikan kemudahan baginya dalam kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa dalam membantu seorang hamba selama hamba ini juga membantu hamba Allah yang lain atau membantu saudaranya. Ini hadis masyhur yang dan juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Abu Daud dan Tirmizi. Yang kedua, wa'an Ibnu Mas'ud anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana ka shadaqatin marratan, ya. Jadi Rasulullah menyatakan tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada seorang muslim yang lain sebanyak 2 kali, ya, kecuali yang 1 kali dari yang 2 kali itu dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu pinjaman. Jadi kita meminjamkan uang kepada si A 1 juta dikembalikan. Jadi uang kita kan tidak berkurang, ya, dikembalikan 1 juta. Kemudian kedua kali dia mau minjam, kita pinjamkan lagi 1 juta, uang kita juga dikembalikan 1 juta. Tetapi yang 1 juta yang terakhir ini itu dihitung di sisi Allah sebagai sedekah. Meskipun kita tidak memberikan, ya, kita hanya meminjamkan. Kalau sedekah kan kita memberikan pada orang lain dan tidak. Dan itu kan lepas dari kepemilikan kita. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga adalah qala Rasulullah SAW, ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuban. Ya, pada malam Isra dan Mi'raj, saya menulis di pintu surga itu tertulis, ya, as-sadaqatu bi asyri amsalihha, sedekah itu dinilai oleh Allah, ya, 10 kali lipat. Wal qardu bi thamaniyati asyar, ya, bi thamaniyati asyar, ya. Kalau qard itu 18 kali. Ya. Kemudian Rasulullah fakultu, ya Jibril, ya, saya bertanya kepada malaikat Jibril, ma balul qardu? Ma balul qardu? Kenapa qard, ya, afdal minas sadaqah? Sementara qard itu kita tidak memberikan cuma-cuma, kan gitu. Kita meminjamkan saja, nanti orang mengembalikan semisalnya. Tetapi nilai ibadah dari memberikan pinjaman itu 18 kali lipat dibandingkan nilai ibadah dari bersedekah cuma 10 kali lipat. Malaikat Jibril berkata, qala li anasail yas'al wa indahu wal mustaqrid la yastaqir illa min hajatin, gitu, ya. Seorang peminta-minta, dia mau minta-minta, tapi barangkali di sisinya dia masih ada uang, ya. Cuman karena mentalnya minta-minta, dia minta-minta terus kita kasih sebagai sedekah. Jadi sebenarnya dia tidak butuh, kita kasih sedekah, uang itu tidak memenuhi kebutuhannya sebenarnya. Ya, tapi orang yang meminjam, dia tidak akan meminjam kecuali memang betul-betul dia membutuhkannya. Nah, itulah kenapa orang yang memberikan pinjaman, memudahkan orang lain dan segala macam itu nilainya lebih afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan untuk tambahan materi tentang core ini. Dan core ini masih menjadi salah satu akad, ya, yang diaplikasikan di lembaga keuangan syariah, tapi dengan nama Qardu Hasan, ya. Qardu Hasan itu memang tidak ada
syarat bahwa orang yang meminjam atau muqtarid mengembalikan plus ada tambahannya, tetapi jikalau dia seandainya dia ingin menambahkan, itu tidak ada masalahnya. Tapi bukan menjadi akad yang utama di bisnis keuangan, karena tidak bisa memberikan jaminan keuntungan yang dapat menutupi biaya operasional ataupun biaya yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, itu saja. Tafadhol pada teman-teman kalau ada yang ingin ditambahkan, ingin ditanyakan dari materi kita hari ini.